Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kita berbagai nikmat. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayoga, saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam. Di sini saya ingin sedikit meresum bedah buku fikih dakwah karangan Syekh Mustafa Masyhur yang kemarin itu disampaikan oleh abangda pemateri kita, Abangda Rizky Aditya. Di sini akan membahas dari buku tersebut pada bab ketiga dan bab keempat. Bab ketiga yang berjudul Ikhwanul Muslimin dan yang bab keempat berjudul Dakwah Fardiyah. Pada bab 3 yang berjudul Ikhwanul Muslimin itu menceritakan tentang jamaah Ikhwanul Muslimin dan kemudian berisi tentang pandangan sinis terhadap jamaah Ikhwanul Muslimin tersebut. Dan kemudian pada bab ini juga terdapat sedikit manfaat, yaitu mendorong kerja dakwah. Dan kemudian secara inti dari bab ini yaitu jawaban dari Ikhwanul Muslimin atas pertanyaan-pertanyaan sinis yang disampaikan oleh di luar jamaah dari Ikhwanul Muslimin tersebut. Di situ pada bab ini terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin banyak sekali. Mungkin salah satu di antaranya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah apakah dakwah Islam itu untuk menegakkan agama fardu ain atau fardu kifayah? Dan kemudian apakah perjuangan itu harus dilakukan secara berjamaah? Dan kemudian apakah Ikhwanul Muslimin tetap bertahan walaupun dalam keadaan siksaan tanpa ada perlawanan? Nah, pada bab ini berisikan tentang jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah ikhwafillah, di sini jawaban yang pertama yaitu Islam adalah agama jamaah. Itu bersifat umum, universal, dan bukan individual. Dakwah itu hukumnya wajib untuk setiap individu. Maka di sini dapat kita ambil bahwasannya dakwah itu merupakan hukumnya fardu ain, wajib untuk setiap individu. Kemudian pertanyaan kedua dapat dijawab dengan karakter jamaah apa yang harus diikuti. Kemudian dijelaskan atau diberikan jawaban pada bab ini, yaitu karakter jamaah yang harus diikuti meliputi yang pertama, orientasinya itu mengarahkan aktivitas dakwah kepada Islam yang benar. Mengarahkan aktivis dakwah kepada Islam yang benar, dan kemudian berusaha mewujudkan tuntunan ataupun kewajiban untuk menegakkan agama Islam ataupun menegakkan negara Islam. Dan kemudian yang ketiga yaitu memiliki metode untuk menjalankan terbentuknya negara Islam. Dan kemudian karakter selanjutnya yaitu bekerja di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu adalah karakternya jamaah tersebut berpengalaman. Dan di sini menunjukkan bahwasannya Ikhwanul Muslimin itu adalah jamaah yang sesuai dengan karakter-karakter yang telah dijelaskan. Ikhwafillah, selanjutnya pertanyaan sinis yang muncul dapat dijawab dalam buku ini, yaitu jamaah Ikhwanul Muslimin tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan utamanya itu untuk membebaskan negara Islam dari bangsa asing dan untuk mendirikan negara Islam. Jadi tujuan dari Ikhwanul Muslimin ini, jamaah Ikhwanul Muslimin ini adalah untuk membebaskan negara Islam dari tangan bangsa asing dan mendirikan negara-negara Islam. Ikhwafillah, yang keempat selanjutnya yaitu Ikhwanul Muslimin ini tetap sabar dan tetap tabah dengan adanya siksaan dan cacian yang diberikan kepada jamaah itu.
Mereka meniru perilaku ataupun perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang tetap sabar dan tetap tabah walaupun dengan cacian ataupun dengan makian, dengan siksaan segala macam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Untuk itu, jamaah Ikhwanul Muslimin ini tetap berpegang teguh pada yang namanya kesabaran dan ketabahan. Jadi, di sini menceritakan kembali bahwasannya inti dari bab 3 ini adalah jawaban atas jamaah Ikhwanul Muslimin atas pertanyaan-pertanyaan sinis yang datang kepada mereka. Baiklah ikhwafillah, itu mungkin sedikit resume dari bab 3. Kemudian di sini akan membahas tentang resume bab 4, yaitu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu perlu kita ketahui bahwasannya dakwah yang dilakukan dari individu kepada individu. Jadi ibaratnya pribadi ke pribadi. Kemudian analogi dari dakwah fardiyah ini, manusia itu seperti orang yang tertidur lama dan harus segera dibangunkan dan disadarkan. Ibarat di sebelah rumah ada suatu kebakaran, maka orang-orang yang berada di dekat rumah tersebut harus segera kita bangunkan agar supaya tidak terkena yang namanya kebakaran tersebut. Mungkin itu sedikit analogi dari dakwah fardiyah ini. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus perlu kita lakukan untuk melakukan yang namanya dakwah fardiyah ini. Yang pertama yaitu adalah membangun hubungan. Membangun hubungan ataupun relasi kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, itu perlu dalam melakukan yang namanya dakwah fardiyah. Kemudian setelah kita melakukan hubungan ataupun membangun hubungan baik dengan orang tersebut, kita melakukan tahapan yang kedua yaitu membangkitkan ataupun menyampaikan nasihat berupa pemahaman mengenai Islam. Dari contoh-contoh seperti ini bisa kita ambil untuk kepada teman dekat kita memberitahu bahwasanya pemahaman sholat itu adalah wajib. Jadi mungkin bisa kita arahkan kepada teman-teman kita supaya untuk sholat. Kemudian setelah kita melakukan hal tersebut, kita itu melakukan tahapan yang ketiga yaitu membantu mengarahkannya kepada Allah. Membantu mengarahkannya kepada Allah. Setelah kita ajak mereka, teman-teman mereka, setelah kita nasihati, kemudian kita ajak ataupun kita rangkul menuju ke jalan yang benar lagi, yaitu mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengarahkannya tersebut, kita melanjutkan dengan tahapan yang keempat, yaitu menjelaskan Islam lebih dalam lagi. Menjelaskan kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita bahwasanya Islam itu lebih dalam lagi. Mengajak mereka kepada kajian-kajian, ikut kajian-kajian ataupun ikut mentoring segala macamnya, supaya menambah pemahaman lagi kita mengenai tentang Islam. Kemudian setelah kita melakukan hal tersebut, kita melakukan tahapan yang selanjutnya yaitu menjelaskan bahwa kita itu harus mengajaknya itu ke Islam. Kita harus menjelaskan bahwasannya harus mengajak ke Islam, dan tahapan yang selanjutnya adalah menjelaskan kewajiban di atas harus dilakukan secara bersama. Jadi kewajiban-kewajiban itu harus tetap kita laksanakan secara bersama-sama. Setelah kita mengajak teman-teman kita dan mereka itu mulai sadar dengan bahwasannya sholat itu wajib dan ingin mengajak teman-teman yang lain, maka hal itu harus tetap kita arahkan bahwasanya kita harus bisa mengajak teman-teman yang lain supaya menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Harus sama-sama kita lakukan dengan bersama karena dakwah itu adalah berat. Untuk itu kita bisa memasuki tahapan yang selanjutnya yaitu timbulkan kesadaran dengan kelompok ataupun jamaah mana yang bisa dia ikuti. Setelah kita mengarahkannya ataupun ingin melakukannya secara bersama-sama, kita harus mengarahkan dia kepada jamaah yang mana yang lebih baik untuk dia bisa berkecimpung langsung, untuk bisa melakukan dakwah secara bersama-sama lagi menjadi lebih baik lagi. Mungkin itulah sedikit resume dari bab 3 dan bab 4 pada buku Fiqih Dakwah karangan Syekh Mustafa Masyhur yang telah disampaikan oleh Abangda pemateri Abangda Rizky Aditya. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.